Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah, semester 5 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pembuatan video kali ini ialah bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Wardatul Jannah MPD. Di mana di pembuatan video kali ini saya mendapatkan materi tentang sistem pencernaan. Nah, pembahasannya atau materinya bisa nanti ditonton pada video selanjutnya. Nah, identitas lebih jelasnya bisa dibaca di slide ini ya. Kita masuk kepada pengertian sistem pencernaan. Nah, pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah zat tersebut secara kimia ataupun mekanik. Nah, apa sih itu proses metabolisme? Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Nah, setiap organisme melakukan metabolisme, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Metabolisme berlangsung di dalam setiap sel makhluk hidup, dan untuk itu diperlukan bahan-bahan untuk berlangsungnya proses metabolisme dengan lancar. Nah, mungkin ada yang bertanya, proses metabolisme ada di mana? Nah, proses metabolisme ini terjadi di dalam sel-sel tubuh. Metabolisme terjadi di dalam sel-sel tubuh yang merupakan unit dasar struktural dan fungsional dari organisme hidup. Nah, di mana sih proses metabolisme ini berlangsung? Nah, proses tersebut berlangsung dalam organ pencernaan, sementara metabolisme bisa terjadi dalam berbagai sel tubuh yang dikendalikan oleh protein khusus. Nah, di sini juga disebutkan tentang pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Apa sih yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang menggunakan enzim untuk memutus ikatan kimia yang menyatukan makanan. Pemutusan tersebut membuat makanan berubah menjadi zat gizi mikro yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Nah, sedangkan pencernaan mekanik, proses pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi. Nah, intinya pencernaan mekanik ini terjadi ketika kita mengunyah makanan dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Nah, sementara itu pencernaan kimia itu terjadi saat kelenjar ludah menambahkan enzim ke makanan untuk pemecahan lebih lanjut. Nah, mungkin dari pengertian sistem pencernaan ini sudah bisa dipahami. Intinya ya, sistem pencernaan adalah kelompok organ yang memecah makanan untuk menyerap nutrisi. Nutrisi dalam makanan digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar untuk menjaga semua sistem tubuh yang bekerja. Bagian makanan, sisa yang tidak dapat diuraikan, dicerna atau diserap, diekskresikan sebagai buang air besar atau yang disebut dengan feses. Selanjutnya kita masuk kepada cara hewan memperoleh makanan. Hewan memerlukan senyawa organik seperti karbohidrat, lipid, dan protein sebagai sumber energi untuk menyelenggarakan berbagai aktivitasnya. Namun, kemampuan untuk menyintesis senyawa organik sangat terbatas. Oleh karena itu, hewan memenuhi segala kebutuhannya dari tumbuhan dan hewan lain. Nah, selanjutnya, sistem gastrointestinal tersusun atas berbagai organ yang secara fungsional
dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu daerah penerimaan makanan, daerah penyimpanan, dan daerah pencernaan dan penyerapan nutrien, serta daerah penyerapan air dan ekskresi. Selanjutnya daerah penerimaan. Nah, daerah untuk menerima makanan adalah mulut. Mulut biasanya dilengkapi dengan gigi dan kelenjar ludah yang membantu proses mengunyah dan menelan makanan. Dalam ludah terkandung berbagai substansi seperti amilase, enzim pencernaan karbohidrat pada beberapa mamalia, toksik pada ular berbisa, dan antikoagulan pada insekta pengisap darah, dan esofagus juga dikelompokkan sebagai daerah penerimaan makanan. Organ ini bertugas membawa makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan peristaltik. Peristaltik. Selanjutnya yang kedua, daerah penyimpanan. Daerah penyimpanan makanan terdiri atas empedal atau yang disebut dengan gizzard dan lambung. Organ tersebut merupakan pelebaran saluran gastrointestinal pada bagian depan yang memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, sebagai proses pencernaan makanan sudah terjadi di bagian ini. Empedal merupakan kantong berotot yang berperan dalam pencernaan mekanik. Organ ini dapat ditemukan pada vertebrata maupun invertebrata. Pada arthropoda, empedal dapat menggerus dan menyaring makanan yang berukuran tertentu, sementara partikel makanan yang ukurannya melebihi ukuran saringan akan tetap dipertahankan di dalam empedal. Pada burung, pencernaan makanan secara mekanik yang terjadi di empedal dilakukan oleh kontraksi otot empedal dibantu oleh kerikil yang ditelannya. Yang terakhir, daerah pencernaan dan penyerapan. Proses pencernaan secara lebih sempurna dan penyerapan sari makanan berlangsung di dalam usus. Di usus, bahan makanan, karbohidrat, lipid, dan protein dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dan diubah menjadi berbagai komponen penyusunannya agar dapat diserap dan digunakan secara optimal oleh hewan. Secara garis besar, enzim pencernaan pada hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu enzim pemecah karbohidrat, pemecah lemak, dan pemecah protein. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata umumnya dilakukan secara intrasel seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata. Pencernaan dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel kuanosit, dan rongga gastrovaskuler. Selanjutnya pada cacing parasit seperti pada cacing pita, alat pencernaannya belum sempurna dan tidak memiliki mulut dan anus. Pencernaan dilakukan dengan cara absorb langsung melalui kulit. Selanjutnya yang terakhir, sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan, trakus digestivus, dan kelenjar pencernaan glandula digestoria. Di sini ada beberapa. Pertama, rongga mulut. Rongga mulut ini terdapat gigi berbentuk kerucut dan memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Selanjutnya itu ada esofagus, ventriculus atau yang disebut dengan lambung, intestinum, usus, dan usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Dan yang terakhir itu kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin.